IHSG anjlok hampir 20% cuma dalam hitungan bulan. Uang triliunan rupiah hangus, portofolio merah berdarah di mana-mana, dan kepanikan total melanda market. Pertanyaannya sekarang, apakah ini tanda kiamat buat pasar modal kita? Atau jangan-jangan ini justru peluang emas yang cuma datang satu dekade sekali? Kita harus benar-benar kritis nih. Apakah paus asing beneran kabur selamanya ninggalin kita dalam skenario macro yield pool paling parah tahun ini? Atau kalian sebenarnya lagi dikecoh besar-besaran sama anomali mispricing paling menguntungkan di tahun 2026? Oke, mari kita bedah habis-habisan di pembahasan kali ini. Bagian pertama, ini beneran kehancuran pasar atau justru diskon masif? Buat kalian yang biasa main di kripto, data brutal ini tuh rasanya persis kayak liquidity drain yang super parah. Bayangin aja dari level all-time high di angka 9174 pada bulan Januari, indeks kita nyungsep terjun bebas secara vertikal ke 6956 di awal bulan Mei. Itu minus nyaris 20% loh. Ini resmi jadi koreksi terdalam sejak crash pandemi COVID-19 kemarin. Lanjut ke bagian 2, misteri di balik freeze index MSCI. Jadi, apa sih biang kerok utamanya? Nah, ini dia sumber utama FARD yang lagi beredar kenceng di market. MSCI Freeze dan pembekuan Foreign Inclusion Factor atau FIF. Kalau dibahasakan secara sederhana, ini tuh pembekuan bobot saham Indonesia di indeks global. Kolam likuiditas kita tiba-tiba kering kerontang karena paus asing, terutama reksadana pasif ETF global, itu secara teknis diblokir buat mompa uang baru ke market kita. Kenapa bisa gitu? Karena MSCI nganggap likuiditas pasar kita ini kurang transparan. Tentu aja, dengar hal ini regulator kita langsung tancap gas ngerespons. Mereka buru-buru keluarin syarat pengungkapan kepemilikan 1%, terus naikin target free float minimum ke 15%, dan nerapin pantauan konsentrasi kepemilikan saham tinggi alias HSC buat cegah manipulasi. Tapi, nah ini yang bagian yang menarik, MSCI ternyata belum mau ngasih lampu hijau. Mereka masih wait and see nahan dana asing masuk sambil nunggu hasil review aksesibilitas di bulan Juni 2026 nanti. Masuk ke bagian 3, ada badai sempurna dari sisi rupiah dan geopolitik. Angin halangan makro ini benar-benar mempercepat eksodus modal asing, Rp17.323 per dolar AS. Pelemahan nilai tukar yang setajam ini tuh mimpi buruk instan buat para investor asing. Ya gimana enggak, depresiasi ini dalam sekejap langsung menghapus habis capital gain atau keuntungan saham yang udah susah payah mereka kumpulkan dalam mata uang rupiah. Coba pahami tekanan ganda ini. Di satu sisi, kita diajar krisis geopolitik. Tensi di Selat Hormuz bikin harga minyak meroket gila-gilaan ke $120 per barrel. Ini nyiptain inflasi energi dan nekan spread suku bunga Bank Indonesia. Di sisi lain, kita juga punya resiko domestik. Wacana kebijakan penahanan restitusi pajak sampai 500 triliun rupiah. Nah, secara netral ya, food kebijakan internal ini jelas bikin kepastian hukum dipertanyakan sama korporasi. Efeknya, paus asing makin panik dan lari cari aset yang jauh lebih aman. Oke, bagian 4. Ini dia inti alfa dari pembahasan kita, paradoks fundamental BBCA dan BBRI. Di titik inilah kita nemuin anomali yang luar biasa. Ada paradoks masif antara grafik harga yang lagi berdarah-darah dengan realita bisnis mereka di kuartal pertama 2026. Gini logikanya, saat indeks ambrol 20%, mesin fundamental bank-bank blue chip ini malah cetak rekor uang tunai yang gila-gilaan. BCA nyetak laba 14,7 triliun rupiah, tumbuh 4,3%. Terus BBRI lebih gila lagi, nyetak 15,5 triliun rupiah, melonjak 14% year on year. Bisnis mereka tuh sama sekali nggak hancur, malah beroperasi makin efisien. Jadi, poin krusialnya ada di angka ini, 2,6 kali. Itu adalah valuasi price to book value atau PBV dari BBCA saat ini. Ini ngebongkar level mispricing yang udah sangat ekstrim. Kenapa saya bilang gitu? Karena angka 2,6 kali ini jauh lebih murah dibandingin saat titik terendah crash pandemi COVID-19, yang waktu itu aja masih di angka 3,35 kali. Coba bayangin, bank terkuat dan paling solid di Indonesia sekarang dihargai lebih murah daripada saat pandemi global ngeberhentiin ekonomi seluruh dunia. Dan skenario yang sama persis juga kejadian di BBRI. Valuasinya saat ini tenggelam di angka 1,4 kali. Ini diskon yang luar biasa masif kalau kita bandingin sama rata-rata historisnya di 2,3 kali. Terus yang nggak kalah gilanya nih, di harga diskon sebesar ini, BBRI nawarin imbal hasil dividen raksasa di sekitar 11%. Ini benar-benar cash cow absolut yang lagi ditelantarin gitu aja sama market, cuma karena kepanikan sementara.
Lanjut ke bagian 5. Pertanyaan pamungkasnya, kapan paus asing kembali? Kapan likuiditas bakal mompa harga saham lagi? Ini dia playbook kronologisnya yang harus kalian catat. Titik baliknya dimulai pada 12 Mei 2026, yang nandain berakhirnya fase first selling technical MSCI. Ini tuh ibarat ujung dari tekanan sell on news. Lanjut di bulan Juni, evaluasi aksesibilitas MSCI bakal jadi penentu utama buat ngasih lampu hijau arus modal asing secara besar-besaran. Dan last but not least, di semester kedua 2026, stabilisasi makro dan konsolidasi aset super holding Danantara bakal bertindak sebagai jangkar yang nenangin volatilitas market. Nggak usah basa-basi lagi, langsung eksekusi 4 langkah strategis ini. 1. Akumulasi atau hold. Mulai cicil beli bertahap BBCA dan BBRI yang sekarang lagi murni salah harga. 2. Swing trade. Manfaatin pantulan rebound teknikal cepat pasca hari rebalancing di 12 Mei. 3. Manajemen resiko. Kalian wajib tahan 20-30% cash murni buat ngadepin fakta terduga, misal tensi geopolitik tiba-tiba memanas lagi. 4. Pantau indikator. Terus pelototin hasil review MSCI di bulan Juni. Strategi ini tuh bener-bener solid, baik buat kalian kaum diamond hand jangka panjang maupun swing trader yang agresif. Ada satu filosofi yang merangkum seluruh esensi analisis kita kali ini. Individu yang masuk saat fear memuncak seringkali menjadi pemenang saat mean reversion terjadi. Praktek buying the blood kayak gini bekerja sangat optimal saat market hancur semata-mata karena guncangan eksternal dan disrupsi pasifan. Ingat, harganya turun bukan karena bank-bank ini tiba-tiba lupa cara nyetak duit. Valuasi pada akhirnya pasti akan kembali ke rata-rata asalnya. Jadi setelah kita bedah data nyatanya di mana raksasa-raksasa pencetak uang ini lagi didiskon massal padahal fundamentalnya nyetak rekor baru, keputusannya ada di tangan kalian. Berani buy the dip pada BBCA dan BBRI sekarang saat market lagi ketakutan, atau kalian lebih milih main aman nunggu paus asing masuk duluan walau harganya udah terlanjur terbang? Coba drop strategi kalian di kolom komentar sekarang juga dan mari kita diskusi. Terima kasih sudah menyimak analisis komprehensif ini, selalu gunakan data, bukan emosi.